Shalom jemaat yang terkasih, tanpa terasa sudah sekian minggu kita beribadah online. Saya percaya walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kuasa Tuhan tetap bekerja bersama dengan kita. Sebelum kita memulai ibadah online, saya akan memberikan beberapa tips agar kita bisa maksimal dalam mengikuti ibadah online ini. Siapkan diri Anda terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online ini. Yang pertama, mandi terlebih dahulu dan berpakaian yang rapi. Cari posisi yang baik seperti di ruang tamu atau di ruang keluarga. Jangan di atas tempat tidur atau di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam pujian penyembahan. Jangan sambil main gadget. Catatlah semua firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini supaya kita mendapatkan rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, jangan datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Anda dapat membawa persembahan Anda dengan cara mentransfer ke dalam rekening gereja yang ada. Usahakan mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat GBI Rayon 18. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Hari ini kita mau sama-sama datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Dan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari datang dengan penuh kesungguhan hati. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bawa pujian kami Bapa. Sebab hanya Kau yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan. Kudus-kuduslah Engkau ya Bapa. Kami menyembah Kau Allah yang kudus. Thank you Lord. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Engkau Tuhan. Mari lebih lagi kita katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga
Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, sebab Engkau kudus Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan kudus, Kau kudus, amin. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari sambil angkat kedua tangan kita, saudara, katakan kudus, amin. Surga bumi menyembahmu ya Tuhan, ya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari biar musik naikkan pujian ini. Mari setiap kita dimanapun kita berada saat ini, saudara, hadiratnya di tengah-tengah kita. Sembah Dia, Allah yang kudus. Oh, kudus, kekudusanmu mengalir. Kami sembah. Rabu
kudus, kuduslah Kau ya Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu, Bapa. Allah Roh Kudus yang layak disembah. Tiada yang lain kami sembah Engkau. Kuduslah Tuhan, haleluya. Shadalamaya shanananananabo. Iyananabo ya shade. Kuduslah Tuhan, ku sembah Kau Allah yang kudus, sembah Kau Allah yang kudus. Shikadalah Bapa. Mari sama-sama setiap kita angkat kedua tangan kita, saudaraku. Tanda kita menyembah Dia dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Sembah Kau Allah yang kudus. Oh. Shikanananana. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Mari lebih lagi saudara, sembah Dia, ku sembah hadirat-Mu saat kami menyembah-Mu, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
Terima kasih Bapa. Segala persembahan, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang kudus. Kami satukan hati kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia saudara. Tuhan kita Tuhan yang begitu baik, yang percaya katakan amin. Amin. Mari memuji nama Tuhan yang begitu baik saudara. Mari yang ada di rumah-rumah, mari biar kebaikan Tuhan melingkupi hati kita saat ini. Haleluya. Sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Angkat dua jempol kita yang saudara katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kau sungguh baik Tuhan. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Lebih dahsyat lagi umat Tuhan, sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagi saya. Yesus juga baik bagi saudara semua jemaat GBI Rayon 18. Yang percaya katakan amin. Mari tepuk tangannya saudara. Haleluya. Sambil lihat kanan kirimu katakan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu sekarang dan selamanya. sungguh amin. Yesus baik Yesus baik bagiku, sampai selama-lamanya Tuhan. sekarang dan selamanya. Yesus Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama terima kebenaran firman Tuhan hari ini. Ini setiap kami Tuhan, kami sungguh rindu dipuaskan lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami betul-betul menyiapkan hati kami, membuka hati kami untuk datang dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Thank you Lord.
kita yang rindu lebih lagi sama-sama katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari satu kali lagi saudara, sama-sama katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ini setiap hati kami dan kerinduan kami Tuhan. Sungguh kami bawa di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudaraku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk terima pengajaran dari tim Teologi Pusat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan
pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3 ayat 11. Dan dari Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk siapkan terima kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan Kau hadir ya Bapa. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari satu kali lagi saudara, sambil angkat tanganmu katakan, Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. saat ini Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Shalom saudaraku, saya Pendeta Rubin Adi Abraham mengucapkan selamat beribadah. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Andi Markus dari GBI Mega Bekasi dan juga cabang-cabangnya dari Rayon 18 yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Apakah COVID-19 adalah tanda akhir zaman? Kita akan membaca Lukas 21 ayat 9 sampai 11 yang berbunyi demikian. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Shalom saudaraku, sejak akhir Desember 2019 merebak virus corona dari kota Wuhan, China, yang kemudian lebih dikenal dengan nama COVID-19 atau COVID-19. Ketua WHO yaitu Badan Kesehatan Dunia di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa yang bernama Tedros Adhanom Ghebreyesus yang berasal dari Ethiopia menyebutkan bahwa COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Diseases 2019. Nah, COVID-19 ini menyerang sistem pernapasan dan juga paru-paru sehingga bisa mengakibatkan kematian. Pandemi yang merebak pada akhir Desember 2019 itu telah menjalar lebih ke 200 negara di dunia. Dan awal Juli 2020 misalnya, lebih dari 10 juta orang di dunia telah terpapar oleh COVID-19 dan lebih dari 500.000 orang telah mati. Dan COVID-19 ini telah menimbulkan bermacam-macam krisis. Yang pertama tentu saja krisis kesehatan. Tetapi yang berikutnya adalah krisis ekonomi. Tetapi kalau masalah ekonomi ini tidak bisa diatasi oleh negara-negara itu, ini bisa menimbulkan kegoncangan lain yang lebih serius, yaitu kegoncangan politik.
Orang tidak lagi percaya kepada pemerintah untuk bisa menangani pandemi ini. Apalagi angka kemiskinan melonjak di berbagai negara di dunia. Kalau itu kemudian disusul oleh wabah kelaparan atau bencana kelaparan, wah ini akan menjadi chaos, keributan terjadi. Ada beberapa pertanyaan yang seringkali muncul dalam benak orang dan juga ditujukan kepada saya sebagai hamba Tuhan yang kita akan bahas pada hari ini. Pertanyaan pertama, apakah COVID-19 ini adalah tanda akhir zaman? Saudara-saudara, beberapa orang menghubungkan penyakit COVID-19 ini dengan catatan Alkitab dalam Lukas 21 ayat 11 tadi bahwa pada akhir zaman akan muncul bermacam-macam penyakit yang disebut adalah penyakit sampar. Dan ini juga akan menimbulkan ketakutan. Khususnya di dalam Lukas 21 ayat 26 firman Tuhan berkata demikian. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, dikatakan banyak orang akan mati ketakutan. Baik yang terjadi di atas muka bumi maupun dengan adanya benda-benda langit mungkin seperti meteor yang akan jatuh ke bumi. Sampai ada cerita gini. Ada malaikat maut disuruh mengambil nyawa 1.000 orang di sebuah kota dengan COVID-19. Ternyata yang mati di kota itu adalah 10.000. Maka malaikat tanya sama yang disuruh ini. Loh, kenapa kamu kok malah bunuh 10.000 orang? Kan tugasnya cuma 1.000. Oh begini malaikat. Saya itu cuma bunuh 1.000 orang. Lalu yang 9.000 lain? 9.000 lainnya mati karena ketakutan sendiri. Bukan saya yang mencabut nyawanya katanya. Ya ini tentu hanya sebuah cerita. Tapi ini menunjukkan bahwa banyak orang hidup terlalu takut sehingga imun tubuh mulai turun. Dan berbagai penyakit bawaan yang ada kemudian menyerang sehingga dia meninggal dunia. Apalagi sudah berbulan-bulan setiap hari selalu dikumandangkan di media massa tentang COVID-19 ini. Pagi, siang, sore, malam. Aduh berita-berita begitu banyak. Dan ditambah lagi ada berita hoax melalui berbagai WhatsApp dan sebagainya. Sehingga kita kadang-kadang bingung ini benar atau tidak benar. Nah saya percaya bahwa ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Sebab 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 berkata bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah saudara menjawab pertanyaan tadi apakah COVID-19 ini adalah tanda akhir zaman? Saya perlu nyatakan demikian. Pandemi itu seringkali dikaitkan dengan akhir zaman. Memang kalau orang lagi senang kadang-kadang lupa sama Tuhan. Kalau lagi susah, lagi sakit, waduh ini akhir zaman, Tuhan segera datang. Sebetulnya kita perlu tahu bahwa pandemi COVID-19 bukan hal yang pertama terjadi. Maksudnya COVID-19-nya baru pertama. Tetapi pandemi-pandemi yang lain dengan bermacam-macam penyakit yang berbeda sudah terjadi di sepanjang sejarah umat manusia. Bahkan sebelum Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lampau. Nah saya sebutkan beberapa saja. Misalnya pada abad ketiga, khususnya tahun 249 sampai 262 Masehi. Di Roma terjadi penyakit menular yang berbahaya. Yang menewaskan ribuan orang setiap hari. Dan penyakit ini disebut sebagai wabah Siprian. Diambil dari nama seorang uskup Kartago yang bernama Siprian atau Siprianus. Yang memberitakan hal tersebut di dalam catatan sejarah. Dan dia berkata bahwa ini adalah tanda akhir zaman. Tuhan Yesus akan segera datang kembali karena dia mengaitkan dengan Alkitab. Tapi sekarang sudah ribuan tahun berlangsung. Tuhan Yesus belum datang. Akhir zaman belum kita alami seperti kiamat dan sebagainya. Rasanya ini kan masih jauh. Lalu kemudian abad 6. Kaisar Justinian, ya ketika dia memerintah, itu juga dilanda negara Eropa, Roma dan sebagainya dengan wabah yang lain. Dan yang meninggal sangat fantastis. Diduga 25 sampai 100 juta orang mati dalam wabah penyakit yang disebut sebagai wabah Justinian. Abad yang ke-14, khususnya tahun 1346 sampai 1353, sejenis penyakit pes muncul di Inggris, di Eropa, di berbagai tempat yang lain.
dengan nama Black Death, maut hitam. Dan diperkirakan 75 juta sampai 200 juta orang mati. Ini adalah pandemi yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Jadi walaupun 500 ribu orang yang mati karena COVID-19 itu jumlah yang besar sampai bulan Juli 2020. Tapi dibandingkan dengan pandemi lain ini masih belum apa-apa. Tahun 1918 sampai 1920 ada wabah yang disebut sebagai Spanish flu, walaupun bukan berasal dari Spanyol. Yang kena penyakit ini lebih kurang 500 juta orang. Dan yang mati setidaknya 10%, 50 juta orang. Itu abad 20 loh saudara sekalian. Abad di mana kemajuan modern itu mulai terjadi. Setelah itu kita juga mulai mendengar di berbagai negara muncul berbagai penyakit, ada yang HIV atau AIDS, ada wabah Ebola, flu burung, flu babi, nyamuk Zika, dan bermacam-macam epidemi yang melanda dunia. Nah berarti di setiap zaman itu banyak sekali wabah-wabah yang terjadi. Jadi apakah COVID-19 ini adalah tanda akhir zaman atau tanda Yesus segera datang? Jawaban saya bukan. Alkitab memang tadi berkata akan ada penyakit sampar, peperangan, gempa bumi dan sebagainya. Tapi ini merupakan tanda yang pernah terjadi di sepanjang sejarah. Tanda-tanda umum apa yang akan dialami oleh umat manusia yang sudah dinubuatkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Lukas 21 ayat 9 tadi berkata, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jika demikian, bagaimana kita memandang COVID-19 ini? Saya melihatnya sebagai bagian kondisi mendekati akhir zaman. Kalau boleh dibilang ini adalah persiapan lah, atau latihan menjelang akhir zaman. Karena pada waktu akhir zaman kita akan melihat di dalam Alkitab, ada banyak hal yang jauh lebih mengerikan daripada COVID-19 ini. Hal yang jauh lebih dahsyat dari ini belum apa-apa. Pertanyaan yang kedua yang seringkali muncul. Mengapa sudah ada orang yang bisa meramalkan wabah COVID-19 ini sebelum peristiwa itu terjadi? Misalnya saudara, ada seorang penulis buku fiksi sebetulnya, namanya Dean Koontz. Pada tahun 1981 menulis sebuah buku yang berjudul The Eyes of Darkness, Mata Kegelapan. Dia menulis tentang akan adanya virus mematikan sejenis pneumonia yang menyerang paru-paru dan saluran pernapasan yang diberi nama Wuhan 400. Kok bisa ya persis namanya dengan penyebaran COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan. Kemudian ada seorang psychic yang bernama Sylvia Brown yang pada tahun 2008 menulis sebuah buku namanya End of Days, Hari yang Terakhir, yang berkata bahwa pada tahun 2020 akan muncul sejenis penyakit pneumonia atau pernafasan paru-paru yang akan melanda seluruh dunia. Walaupun dia sudah mati beberapa tahun yang lalu, ternyata ramalannya itu terbukti. Kenapa kok bisa ada orang yang secara tepat menunjukkan apa yang akan terjadi pada tahun ini? Namanya juga sama, Wuhan. Saudara-saudara, menjawab hal tersebut, saya akan menjelaskan. Yang berkaitan dengan hal-hal yang akan datang itu biasanya bisa bersumber dari 3 hal. Yang pertama disebut sebagai nubuat atau prophecy. Yang menyampaikannya adalah nabi atau prophet, yaitu seorang hamba Tuhan yang mendapatkan pengetahuan atau pewahyuan itu dari Tuhan yang Maha Tahu. Sehingga jelas kalau itu adalah nubuat dari Tuhan pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Di dalam Alkitab misalnya ada banyak sekali nubuatan dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh bermacam-macam nabi yang berbeda. Tentang kelahiran seorang juru selamat dunia, seorang Mesias yang namanya adalah Yesus. Dan sebagainya. Dan ternyata setiap ciri daripada nubuatan ini tergenapi dengan sempurna. Karena sumbernya adalah dari Tuhan yang Maha Tahu.
Tetapi yang kedua, bila orang berbicara tentang hal-hal yang akan datang, maka bisa saja itu bukan merupakan nubuatan dari Tuhan, tapi ramalan. Nah, orang yang mengemukakan disebut sebagai peramal, dan dia bisa mendapatkan hal ini dari ilham kuasa kegelapan dari si setan. Saudara perlu ketahui bahwa setan tidak maha tahu, tapi setan banyak tahu karena dia hidup lebih lama daripada kita. Sehingga apa yang dia sampaikan kepada budak-budaknya, para peramal, dukun dan sebagainya, bisa ada yang benar karena pengamatan yang sangat lama dalam sejarah hidup manusia, tapi juga bisa ada yang salah karena setan adalah bapak pembohong dan dia sekali lagi tidak maha tahu. Jadi kalau ramalan itu bisa terjadi ataupun bisa tidak terjadi. Salah satu peramal yang sangat terkenal di Amerika Serikat pada zamannya bernama Jane Dixon. Dia sangat populer karena dia sebelumnya, beberapa tahun sebelum peristiwa itu terjadi, telah meramalkan bahwa John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, akan mati, dibunuh oleh orang. Dan ternyata ramalannya terbukti. Dan bukan hanya meramalkan soal ini, ada beberapa presiden baik sebelum Kennedy maupun setelahnya, misalnya Roosevelt dan kemudian Nixon, yang pernah ketemu dengan Jane Dixon yang biasanya membawa bola kristal dan bertanya apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bertanya soal perang, bertanya soal apa yang harus dilakukan. Dan Jane Dixon memberikan arahan-arahan. Sehingga berbagai keputusan yang diambil oleh presiden tertentu itu berdasarkan arahan daripada si peramal ini. Tetapi namanya peramal, walaupun ada beberapa yang kelihatannya benar, tetapi beberapa juga meleset. Jane Dixon pernah meramalkan tahun 2000 katanya akan datang Mesias yang akan membawa damai di seluruh dunia. Sekarang sudah 2020 dan dunia belum berdamai, masih banyak peperangan dan kekacauan. Nah, tetapi yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan masa depan bisa terjadi karena prediksi atau perkiraan. Nah, ini terjadi karena pengamatan melalui sains, melalui ilmu pengetahuan. Jadi mulai memprediksi apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, misalnya berdasarkan pengamatan dalam sejarah dan ilmu pengetahuan. Kelompok ini kadang disebut sebagai futurolog, ya, bisa melihat ke masa depan, melihat bukan sebagai seorang peramal tapi saintis. Salah satunya adalah John Naisbitt yang menulis tentang Megatrend 2000, ya. Apa yang akan terjadi di dalam perkembangan ekonomi, politik negara tahun 2000 sekian. Dia juga menulis banyak buku-buku yang lain yang bicara tentang megatrend yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan menurut saya salah satu orang yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan bukan seorang nabi, bukan peramal, tapi seorang saintis, namanya adalah Bill Gates. Pertanyaan ketiga, benarkah COVID-19 tidak nyata dan hanya konspirasi? Saudara, konspirasi yang dimaksudkan adalah komplotan atau persekongkolan yang merencanakan kejahatan secara rapi dan rahasia. Ada bahkan video yang beredar bahwa swab test misalnya itu sengaja dibuat tidak akurat. Karena orang yang dites akan dikatakan positif terus dan vaksin akan diproduksi terus-terusan dan orang akan ditato dengan sertifikasi digital, yaitu bagi siapa yang sudah divaksin dan kapan. Lalu mereka akan mendapatkan certification mark dan disebutkan sebagai mark of the beast, tanda daripada binatang itu, yaitu 666. Nah, apakah itu benar ataukah ini teologi cocok logi atau kirata, dikira-kira supaya nyata? Pertanyaannya, COVID itu benar-benar nyata atau tidak? Atau hanya konspirasi untuk menakut-nakuti? Saya jawab, saya yakin bahwa COVID itu benar-benar ada. Ya. Kenapa? Karena sebelum COVID-19 sudah ada jenis virus corona lain yang telah menyebabkan kematian di berbagai negara di dunia. Itu disebut sebagai SARS. Kemudian muncul lagi yang namanya MERS. Dan sekarang ini merupakan variannya karena itu disebut sebagai COVID-19.
virus corona yang telah muncul, tetapi ada mutasi dan ini adalah sesuatu yang baru muncul 2019. Nah, ada pendeta-pendeta bahkan yang tidak percaya akan hal ini. Misalnya Franklin Ndifort, seorang pendeta Kamerun di Afrika, percaya bahwa dia bisa menyembuhkan COVID-19 ini dengan penumpangan tangan. Jadi dia undang orang-orang yang ke gereja, dia tumpang tangan. Ternyata pendetanya mati. Dan orang yang ditumpang tangan jadi bingung semuanya. Waduh, saya pernah dapat sentuhan secara fisik, lalu kemudian banyak yang tertular begitu. Dan pada waktu pendeta ini mati, jemaatnya tidak percaya. Mereka mendoakan berhari-hari supaya jenazahnya ini bisa dibangkitkan, tidak diizinkan dikubur, dan menjaga supaya tim medis dari pemerintah yang akan menguburkan tidak bisa mengambil mayat tersebut. Dan ini akhirnya menjadi cemoohan, saudara. Di Amerika Serikat, negara maju, juga ada pendeta-pendeta semacam itu yang tidak percaya bahwa COVID ini benar-benar ada. Dan ternyata dia meninggal dunia karena penyakit tersebut. Jadi apakah COVID ini benar-benar penyakit? Tentu saja. Nah, jadi kalau misalnya vaksinnya diketemukan, boleh tidak divaksin. Nah, vaksin itu apa sih? Itu virus yang dilemahkan. Sehingga ketika disuntikan kepada orang, maka muncullah antibodi yang akan memerangi virus yang sudah dilemahkan itu, sehingga virus tersebut kalah atau mati dan orangnya sehat. Sampai hari ini tidak ada bukti bahwa microchip itu sengaja disusupkan ke dalam vaksin tersebut. Nah, jika itu baru berupa asumsi, teori konspirasi, saya rasa ketika memang nanti akan ada obat atau vaksin apapun untuk menyembuhkan, dan ada berita yang menentang supaya jangan nanti ini dimasuki dengan microchip dan sebagainya. Bukankah orang bisa mati karena tidak mau divaksin, padahal pertolongan itu sudah ada. Jadi selama tidak ada bukti yang jelas, masih teori konspirasi, sebaiknya kita jangan berspekulasi dengan hal semacam ini. Sebetulnya vaksin itu sudah dilakukan dari sejak dulu-dulu. Di tangan saya ini ada bekas vaksin cacar. Kalau dulu ya orang yang sudah 50 tahun ke atas itu pasti ada vaksin cacarnya. Lalu bayi-bayi sekarang juga divaksinasi di posyandu, puskesmas, di rumah sakit. Vaksin cacar, vaksin difteri, tetanus, kemudian hepatitis dan sebagainya. Dan selama ini tidak pernah ada ketakutan akan disusupkan chip implant dan sebagainya. Dan jika memang vaksin itu adalah sesuatu yang seperti vaksin-vaksin yang lain untuk kesehatan manusia, why not? Kenapa tidak untuk kita menerima hal tersebut? Kecuali kalau memang benar-benar bisa dibuktikan ada implant chip dan sebagainya, ya tentu kita harus waspada akan hal tersebut. Pertanyaan keempat dan terakhir, COVID-19 itu berasal dari mana? Dari setan, Tuhan, atau manusia? Untuk menjawab ini tidak mudah. Mengapa? Yang pertama, sebab bila itu berasal dari iblis semata, maka kuasa kegelapan bisa diusir dalam nama Yesus dan pasti akan segera lenyap. Karena Yesus sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Lagi pula ada pandemi atau sakit penyakit yang dulu dianggap dari setan, tapi dengan kemajuan pengobatan, maka walaupun virusnya masih ada, tetapi tidak dianggap menakutkan lagi, malah bisa disembuhkan. Misalnya influenza dulu mematikan orang, tapi sekarang kan sudah bisa disembuhkan. Ya, flu dianggap penyakit biasa saja. Walaupun sekarang jenis flu-nya menjadi lebih berat. Salah satunya misalnya COVID-19 yang menyerang paru-paru. Tetapi kalau dikatakan bahwa itu semuanya dari setan, mestinya dengan pengusiran kuasa gelap semuanya akan lenyap. Tapi sampai hari ini kan belum lenyap. Yang kedua, bisa ada pandangan bahwa COVID-19 adalah hukuman dari Tuhan. Apakah benar? Pada zaman dulu ada penyakit yang dianggap hukuman Tuhan. Penyakit apa misalnya? Kusta. Karena kusta belum ada obatnya. Jadi orang yang kena sakit kusta dianggap kena kutuk. Kalau ketemu orang dari jarak puluhan meter harus teriak najis, najis, najis. Ya. Tapi kemudian penyakit kusta sekarang sudah ada obatnya. Sehingga tidak perlu lagi dianggap kusta itu sebagai kutuk dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa menghukum dengan penyakit?
Kan Tuhan itu baik, masa Tuhan mendatangkan penyakit? Kalau kita baca dalam kesaksian Alkitab, Tuhan ternyata pernah menghukum orang-orang Mesir yang dipimpin oleh Firaun dengan 10 tulah. Dari air menjadi darah sampai anak sulung orang Mesir mati. Atau dalam kisah ketika orang-orang Filistin merebut tabut perjanjian dari orang Israel yang waktu itu dipimpin oleh Hofni dan Pinehas. Maka ketika dibawa ke daerah Filistin ternyata banyak penyakit musibah tulah yang melanda orang-orang Filistin sampai akhirnya dikembalikan lagi ke Israel. Malah ketika kembali kehadiran tabut perjanjian mendatangkan berkat bagi orang-orang Israel. Nah, jika ini berasal dari Tuhan, maka kalau kita bertobat dari segala dosa, masalahnya akan selesai. Tapi saya rasa kita semua sudah doa minta pertolongan Tuhan. Virusnya masih ada. Jika demikian, apakah ini berasal dari manusia? Saya mau katakan bahwa masalah bisa terjadi karena manusia. Bukan karena setan atau karena Tuhan. Maksudnya begini. Di Indonesia kadang-kadang hampir setiap tahun ada kebakaran hutan. Nah, yang menyebabkannya siapa? Setan atau Tuhan? Tentu bukan keduanya. Siapa? Manusia yang membakar hutan tersebut. Demi kepentingan ekonomi dan sebagainya. Kalau ada banjir, tanah longsor menyebabkan bukan hanya korban harta tapi juga korban jiwa. Apakah kita bisa berkata, Tuhan kenapa engkau kejam, engkau izinkan semuanya terjadi? Lalu Tuhan akan tanya, kamu babat hutan, kamu tidak melindungi lingkungan dengan baik. Demi keserakahan, kenapa yang disalahkan adalah Tuhan atau yang disalahkan adalah setan? Karena manusia yang melakukan kesalahan. Nah, jika demikian apakah COVID-19 ini bisa merupakan rekayasa manusia? Muncul teori konspirasi yang lain ini saudara. Oh, katanya ada laboratorium di Wuhan ya yang menyebabkan hal ini yang kemudian terlepas itu virus-virusnya. Ada yang bilang oh sebetulnya diciptakan di Amerika Serikat. Lalu kemudian dibawa ke Wuhan oleh tentara-tentara tertentu yang ingin menyebarkannya menjelang tahun baru Imlek di mana jutaan orang akan bepergian ke berbagai daerah di China sehingga terjadi penularan. Beberapa penemuan terakhir malah mengatakan bahwa jauh sebelum terjadi di Wuhan, maka virus COVID-19 ini sudah terjadi di Barcelona, di Spanyol. Wah, jadi yang benar yang mana? Nah, berarti jangan kita masuk kepada perdebatan yang sifatnya spekulatif yang merupakan asumsi dari teori-teori konspirasi ini. Jika demikian jawabannya apa? Virus COVID-19 ini kok bisa terjadi dari mana? Saya mau jawab bahwa penyakit termasuk COVID-19 itu terjadi akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan akibat bujukan iblis, makan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan yaitu pengetahuan baik dan jahat, Tuhan sudah berpesan, pada hari engkau memakannya kamu akan mati. Sebelum manusia pertama Adam dan Hawa berdosa, tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Kematian datang, penyakit datang karena manusia berdosa. Dan kita harus sadar kita hidup di dalam dunia yang tatanannya sudah rusak. Dengan demikian peristiwa buruk apapun bisa melanda dunia karena dunia berada di dalam suatu kondisi yang sudah berdosa. Tatanannya sudah rusak. Nanti di langit dan bumi yang baru yang diciptakan oleh Tuhan tidak akan ada dosa. Dan pada waktu itu tidak akan ada penyakit, tidak ada kematian, tidak ada air mata lagi. Tapi selama kita hidup di sini, maka peristiwa-peristiwa yang buruk bisa saja menimpa. Sekali lagi karena kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi membahas lebih lanjut soal sumber tadi. Ada 3 kemungkinan yang kadang orang bersimpang pandangan. Ini bisa merupakan teguran atau hukuman Allah. Bisa saja. Tetapi saya katakan tidak semua termasuk COVID ini merupakan teguran ataupun hukuman Tuhan. Bisa ya, bisa tidak. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan sesuatu, tujuannya adalah untuk mendisiplin agar manusia bertobat, beribadah dan memuliakan Allah. Salah satu contoh di dalam Alkitab 2 Samuel 24 ayat 15. Yang menceritakan Daud sombong menghitung jumlah orang Israel tanpa diperintahkan oleh Tuhan. Lalu akhirnya
hukuman Tuhan tiba. 70.000 orang mati hanya dalam 3 hari. Solusinya apa? Mereka bertobat, mendirikan mezbah, lalu tulah itu berhenti. Nah, jika COVID ini memang hukuman Tuhan, sebetulnya waktu kita mendirikan mezbah, berdoa, berseru kepada Tuhan, wabah ini pasti akan berhenti. Tapi bila tidak seperti sekarang, apakah kita bisa berkata ini hukuman Tuhan? Dan kita kemudian berkata orang yang kena COVID pasti dihukum oleh Tuhan. Bukankah kita tampaknya tidak berempati kepada orang-orang percaya yang meninggal dunia, pada mereka punya iman yang teguh kepada Tuhan. Yang kedua, ada orang berkata ini bisa dari iblis. Tapi dalam pengetahuan atau seizin Tuhan. Karena Tuhan itu berdaulat dan maha tahu. Dan kalau Tuhan mengizinkan dalam batas tertentu, dalam kemahatauannya, dia pasti akan memberikan jalan keluar. Nah, saya melihat contoh Alkitab kasus Ayub itu sangat baik untuk menjelaskan situasi ini. Ayub adalah orang yang baik, yang saleh, yang dibanggakan Tuhan, tapi kemudian mengalami musibah. Karena yang pertama kejahatan manusia. Ayub 1 bicara tentang orang Sheba dan orang Kasdim yang merampok harta atau ternak daripada Ayub. Yang kedua, ini bisa disebabkan karena serangan atau pencobaan iblis. Sehingga Ayub mengalami banyak kesialan, bahkan badannya penuh dengan borok. Tapi yang ketiga, ini juga bisa merupakan ujian dari Tuhan. Agar Ayub makin dimurnikan. Supaya dia tetap beriman dalam segala situasi, baik senang ataupun susah. Tetap bersyukur, dan akhirnya dia dipulihkan dan diberkati 2 kali lipat. Sehingga bagaimana sikap kita sebagai konklusinya? Saya percaya bahwa masa sulit seperti ini merupakan masa padang gurun. Tetapi di masa padang gurun Tuhan memanggil kita jangan bersungut-sungut seperti orang Israel. Tapi pegang janji Tuhan, isi pikiran kita dengan kebenaran firman sehingga selalu optimis. Pelihara iman, jangan jatuh karena berbagai berita hoax. Dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang. Berbuat baik kepada orang yang membutuhkan dan memberitakan Injil. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 2-5 demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tuhan memanggil kita untuk memberitakan firman. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Tutup telinga kita untuk dongeng, cerita-cerita, konspirasi dan sebagainya yang tidak akan membangun iman kita. Karena banyak orang lebih percaya pada dongeng di akhir zaman ini. Tapi kuasailah dirimu, terus memberitakan Injil. Soal prediksi, spekulasi, nggak usahlah kita terlibat di dalamnya. Tetap memberitakan firman. Orang hari-hari ini sedang haus untuk mencari Tuhan. Dan bukankah kita harus memberitakan Injil supaya orang-orang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa informasi pengumuman bagi seluruh umat Tuhan GBI Rayon 18. Untuk seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikannya dengan mentransfer ke rekening gereja yang sudah tersedia di layar Bapak Ibu Saudaraku. Dan juga saat ini gereja sudah menyediakan QR Code Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu dapat pakai dan memudahkan Bapak Ibu Saudaraku untuk dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja ini. Amin Saudara. Dan juga untuk Bapak Ibu yang rindu dan ingin mengetahui lebih lagi untuk informasi kegiatan GBI Rayon 18 selama sepekan, Bapak Ibu dapat melihatnya pada mobile apps dari GBI Rayon 18. Dan kami juga terus mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mengikuti, memfollow seluruh media sosial GBI Rayon 18 yang baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Instagram dengan nama Jemaat Induk GBI Rayon 18. Baiklah Bapak Ibu Saudara, demikianlah
pengumuman untuk minggu ini. Saya kena percaya kita sudah diberkati di sepanjang ibadah kita pada hari ini. Dan kita siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa syafaat dan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sambil angkat tangan kita bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Satukan hati kita buat semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita berdoa bersama-sama. Syakarabarala nama syakanarabarala barala bayara barala baralabo. Ora base nama kana masyakarabaya rabatakana rabashikara darala bayarabo. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa, yang dimana Engkau tetap menyertai setiap kami umat-Mu, anak-anak-Mu ya Allah, dimana kami tetap dapat beribadah ya Tuhan. Melalui online ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar firman ini Tuhan sungguh tertanam dalam setiap loh hati kami. Kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Apalagi terlebih dalam kondisi saat ini, kami tetap memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Kami memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang memberkati, menyertai kehidupan kami umat-Mu ya Allah. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan dengan luar biasa, terus pakai dengan luar biasa. Kami memberkati Tuhan dari tempat ini Tuhan, buat gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo bersama dengan 4 wakilnya, bahkan gembala rayon kami Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH bersama dengan 4 wakilnya. Kami lepaskan berkat damai sejahtera-Mu turun atas hamba-hamba-Mu. Roh takut akan Tuhan Kau berikan bagi hamba-hamba-Mu ini. Kesehatan, kekuatan tercurah atas mereka semuanya. Penyertaan-Mu Tuhan nyata bagi setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati juga Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau ingat bangsa ini ya Allah. Kasih-Mu melimpah atas bangsa ini Tuhan. Hati-Mu ada untuk bangsa kami. Hati-Mu ada untuk negeri ini. Biar belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Kami percaya bahwa Engkau berdaulat penuh atas Indonesia. Kami akan melihat Tuhan kebangkitan besar terjadi atas bangsa ini. Tuhan akan menyembuhkan setiap umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang mereka saat ini mengalami sakit. Oh, kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami melepaskan kasih-Mu bagi setiap umat-Mu di bangsa ini di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau memberkati tanah, air dan udaranya ya Allah. Diberkatilah setiap jiwa-jiwa ini yang terus Tuhan Yesus melakukan kehidupan aktivitasnya di bangsa ini. Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu. Bapa, kami melepaskan damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia di dalam nama Yesus. Kami memberkati juga kota kami Bekasi. Biar Bekasi juga dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu atas kota ini juga. Biar jiwa-jiwa ini juga terus Tuhan datang menyembah Engkau. Memuliakan nama-Mu ya Allah. Mengagungkan Engkau Allah yang hidup. Biar damai
damai sejahtera-Mu juga memenuhi kota kami Bekasi. Berkati Tuhan kota Bekasi. Bekasi dilawat oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Bekasi Tuhan dilawat oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami memberkati juga Tuhan. Oh Rabasyakanaralabase, bangsa pilihan-Mu, Yerusalem kota kudus-Mu. Biar datang umatnya juga menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Oh di mana jiwa-jiwa juga datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami melepaskan berkat-Mu buat setiap umat-Mu Tuhan. Yang terus Tuhan Yesus setia kepada Engkau. Yang tetap terus mencari wajah Tuhan. Melalui ibadah online Tuhan. Tetap setia mengikuti ibadah ya Bapa. Berkati Tuhan umat-Mu. Berkati jemaat-jemaat-Mu Rayon 18. Biar setiap anak-anak-Mu ini terus Tuhan menyembah, memuji kebesaran-Mu. Terus datang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati kehidupan mereka. Berkati pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Tuhan ada penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap umat-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah hari lepas hari yang kami jalani. Kami percaya ada kasih Tuhan yang tercurah bagi kami. Dan Engkau sangat mengetahui kerinduan setiap kami umat-Mu Tuhan. Untuk dapat bersama-sama kembali beribadah. Bertatap muka satu dengan yang lain. Kami percaya akan tiba waktu yang tepat daripada Engkau Bapa. Untuk kami kembali beribadah bersama-sama di rumah-Mu, di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan online ini. Biar nama-Mu ditinggikan, dimuliakan melalui pelayanan ini. Dan Engkau Allah yang terus kami agungkan dan muliakan. Dan kami percaya bahwa sukacita, damai sejahtera Allah itu melimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Allah menyertai setiap kami. Dan sebelum kami kembali pulang ya Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Haleluya. Terimalah berkat-berkat Tuhan. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa Darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan.